Nasi Tepung, Stanbook Q1 B1 19.002, jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halileo. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu dasar-dasar pengawetan. Yang pertama, saya akan membahas tentang manfaat dari mempelajari pengawetan. Yang kedua, yaitu macam-macam dari pengawetan. Yang ketiga, yaitu hasil bahan baku makanan dari pengawetan tersebut. Oke, sekian. Pertama, manfaat mempelajari pengawetan. Manfaat mempelajari pengawetan sebenarnya begitu banyak sekali, bukan hanya mengolah bahan baku makanan menjadi lebih baik, tapi juga kita dapat membantu dalam bidang perekonomian masyarakat dan juga negara. Karena dengan membuat atau mengetahui pengawetan yang baik dan benar, dan kita menghasilkan sebuah produk makanan yang dapat dijual dan bermutu tinggi gitu, kita juga dapat membuka lapangan pekerjaan gitu bagi masyarakat yang menganggur atau masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu yang membutuhkan pekerjaan. Jadi manfaat pengawetan itu ya bukan hanya mengolah makanan, tapi juga membantu perekonomian masyarakat dan juga membantu negara untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia gitu. Jadi ya itulah gunanya mempelajari pengawetan bahan baku makanan. Oke. Kedua, macam-macam pengawetan. Yang pertama, pengeringan. Pengeringan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengeringan alami dan pengeringan buatan. Pengeringan alami itu membutuhkan sinar matahari secara langsung dan memiliki begitu banyak kekurangan, yaitu yang pertama, kita tidak mengetahui secara maksimal kapan waktu pengeringan selesai, dan kedua, produk makanan tidak begitu higienis karena dapat terkontaminasi oleh bakteri ataupun debu yang ada di udara. Dan yang ketiga, yaitu kekurangannya, kita membutuhkan lahan yang luas dalam proses penjemuran karena supaya tidak secara maksimal dalam bentuk penjemuran. Dan kelebihannya itu tidak membutuhkan biaya yang lebih gitu. Dan yang kedua, yaitu pengeringan secara buatan. Pengeringan secara buatan ini dilakukan dengan cara menggunakan mesin, yaitu food retribrator, yaitu seperti open gitu, tapi lebih fokus ke proses penghilangan kadar air dalam produk makanan. Pengeringan ini memiliki begitu banyak kelebihan, yaitu kita mengetahui suhu, kapan waktu untuk pengeringan, dan kelembapan dalam produk tersebut. Dan yang kedua, yaitu membutuhkan tempat yang tidak begitu luas, bahkan dapat tempat yang sempit. Dan gitu kekurangannya, yaitu biayanya yang mahal karena membeli alat tersebut. Kedua, pengawetan dengan cara suhu tinggi. Pengawetan dengan cara suhu tinggi ini memiliki 3 proses, yaitu pertama blazing. Blazing adalah memasukkan produk makanan ke dalam air panas dengan suhu 70 derajat. Dan yang kedua, yaitu pasteurisasi, yaitu memanaskan bahan baku makanan untuk membunuh mikroba ataupun patogen yang berbahaya bagi manusia dengan suhu 80 sampai 100 derajat Celcius. Ya, yang ketiga, yaitu proses sterilisasi, yaitu membunuh mikroba ataupun spora-spora sehingga aman bagi manusia untuk dikonsumsi dengan suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Dan yang ketiga, yaitu proses pengawetan dengan cara radiasi. Proses pengawetan dengan cara radiasi ini menggunakan radiasi gamma yang baik atau untuk produk makanan, tapi buruk bagi kesehatan manusia jika terkena sinar X tersebut. Jadi proses pengawetan tersebut menggunakan mesin yang jauh dari jangkauan manusia. Oke. Ketiga, hasil produk makanan dari macam-macam jenis pengawetan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu tadi pengeringan. Pengeringan itu hasil makanannya itu ada keripik, ikan asin, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yaitu hasil produk makanan dari pengawetan suhu tinggi, yaitu ada ikan kaleng ataupun daging spam, buah kaleng, dan juga susu sterilisasi. Dan yang ketiga, yaitu hasil produk makanan dari hasil pengawetan iradiasi, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan yang menggunakan produk pengawetan iradiasi. Oke, thank you. Oke, demikianlah akhir video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Vita Wakia, Q1 B1 19034.
jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dasar-dasar pengawetan hasil perikanan serta manfaat dalam mempelajari proses-proses pengawetan hasil perikanan. Langsung saja, manfaat dalam proses pengawetan hasil perikanan, yaitu kita dapat mengetahui bagaimana cara atau proses pengawetan hasil perikanan yang bertujuan untuk mempertahankan mutu kesegaran ikan selama mungkin. Adapun beberapa metode dalam proses pengawetan dasar-dasar hasil perikanan, yaitu langsung saja yang pertama, yaitu pendinginan. Pendinginan merupakan pengawetan bahan pangan dengan mengatur suhu di atas suhu pembekuan, yaitu berkisar min 2 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Metode pendinginan biasa dilakukan sehari-hari dalam lemari es. Pendinginan bertujuan untuk mempertahankan cita rasa, mengurangi kontaminasi, menghambat kerusakan kimia dan mikroba, serta mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua yaitu pembekuan. Pembekuan merupakan metode penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. Pembekuan yang baik dilakukan pada suhu min 12 derajat Celcius hingga min 24 derajat Celcius. Proses pembekuan cepat atau biasa disebut dengan quick freezing dapat dilakukan pada suhu min 24 derajat Celcius hingga min 40 derajat Celcius. Proses pembekuan cepat ini berlangsung dalam waktu kurang dari 30 menit. Pembekuan bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan bakteri dan laju reaksi enzim dengan mengubah air dalam tubuh ikan menjadi butiran es. Yang ketiga yaitu pengalingan. Pengalingan ikan ialah suatu cara pengawetan bahan pangan ikan yang dikemas secara hermetis dan disterilkan. Pengawetan dengan suhu tinggi 110 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Suhu tinggi digunakan untuk mematikan semua mikroorganisme agar produk menjadi lebih steril. Pengalingan bertujuan agar wadah yang tertutup rapat sehingga udara dan zat-zat maupun organisme yang merusak tidak dapat masuk. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai dasar-dasar pengawetan hasil perikanan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan stambu Q1B1191036. Setelah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tujuan mempelajari mata kuliah dasar-dasar pengawetan ikan adalah: yang pertama, dapat memahami ilmu tentang teknologi pengawetan. Yang kedua, menguasai atau mengaplikasikan teknologi pengawetan. Yang ketiga, mampu berpikir analitik untuk mengidentifikasi, merumuskan masalah dan akar masalah, serta mengambil prakasa untuk mencari solusi berbasis ilmiah dalam mengatasi masalah pengawetan masa kini dan masa mendatang. Adapun definisi pengawetan adalah suatu teknik atau tindakan yang digunakan oleh manusia pada bahan pangan dengan sedemikian rupa sehingga bahan tersebut tidak mudah rusak. 3 contoh pengawetan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengeringan. Dasar pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Tujuan pengeringan adalah untuk mengurangi kadar air bahan sampai batas perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan. Dengan demikian, bahan yang dikeringkan mempunyai daya simpan lebih lama. Contoh pengeringan. Pengeringan alami, yaitu pengeringan ikan dengan menggunakan sinar matahari, dan yang kedua pengeringan ikan dengan menggunakan rumah kaca. Pengeringan non-alami yaitu pengeringan ikan secara mekanik dan pengeringan ikan dengan sinar inframerah. Contoh yang kedua adalah dengan menggunakan kemasan. Kemasan atau pengemasan merupakan bagian dari suatu pengolahan makanan yang berfungsi untuk pengawetan makanan yang mencegah kerusakan mekanis dan perubahan kadar. Adapun tujuan kemasan menurut Law and Kimber yaitu yang pertama, physical production, yang kedua, barrier protection, yang ketiga, containment or agglomeration, yang keempat, information transmission, yang kelima, reducing, yang keenam, konvensi,
yang ketujuh, marketing. Adapun contoh pengemasan yaitu pengemasan ikan asin. Ikan asin adalah ikan yang telah diawetkan dengan cara penggaraman. Pengawatan ini sebenarnya terdiri dari dua proses, yaitu proses penggaraman dan pengeringan. Tujuan utama dari penggaraman sama dengan tujuan proses pengawetan atau pengolahan lainnya, yaitu untuk memperpanjang daya tahan dan daya simpan ikan. Contoh pengawetan yang ketiga adalah dengan menggunakan iradiasi. Iradiasi adalah proses aplikasi radiasi energi pada suatu sasaran seperti bahan pangan. Tujuan iradiasi adalah sebagai metode penyinaran pada bahan pangan, baik menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pada bahan pangan. Contohnya yaitu dua jenis radiasi pangion yang umum digunakan untuk pengawetan makanan adalah sinar gamma dengan dipancarkannya oleh radionuklida dengan massa 60 kobalt dan 37 massa kalsium, dan berkas elektron yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan listrik. Kedua jenis radiasi pangion ini memiliki pengaruh yang sama terhadap makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tolib dengan NIM Q1B1190015 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat yang saya peroleh dari mengikuti mata kuliah dasar-dasar pengawetan serta menjelaskan minimal 3 jenis pengawetan dan disertai dengan contohnya. A few moments later. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang manfaat yang dapat kita peroleh dari mengikuti kuliah dasar-dasar pengawetan. Berbicara tentang manfaat yang dapat kita peroleh dari mengikuti kuliah dasar-dasar pengawetan itu banyak sekali, tapi di sini saya akan hanya menjelaskan beberapa manfaat yang dapat saya peroleh. Yang pertama, kita dapat mengetahui bagaimana proses pengawetan dengan baik. Yang kedua, kita dapat mengetahui tempat penyimpanan makanan yang baik agar makanan kita tahan lama. Yang ketiga, kita dapat mempertahankan kualitas dari makanan yang akan kita awetkan. Yang keempat, kita dapat menjaga mutu dan kestabilan dari makanan yang akan kita awetkan. Yang kelima, kita dapat mengetahui bagaimana cara memperpanjang masa simpan dari makanan yang akan kita awetkan. Yang keenam, kita dapat mengetahui proses mencegah mikroba yang mempercepat proses pembusukan dari makanan yang akan kita awetkan, khususnya ikan. Yang ketujuh, kita dapat mempertahankan sifat fisika dan kimia dari makanan yang akan kita awetkan. Penggaraman merupakan suatu metode yang dilakukan untuk pengawetan produk hasil perikanan dengan menggunakan garam atau NaCl. Pengawetan ini dilakukan dengan cara mengurangi kadar air dalam tubuh ikan dan tubuh bakteri agar bakteri tidak dapat hidup dan berkembang lagi. Teknologi penggaraman biasanya tidak dilakukan sebagai metode pengawetan tunggal, tapi masih dilanjutkan dengan proses pengawetan yang lain seperti pengeringan atau perebusan. Contohnya, ikan jambal roti atau ikan manyung, ikan katambal, ikan teri jengki, ikan peda atau ikan kembung, rebon, ikan gabus, ikan tenggiri, ikan teri medan, dan cumi-cumi. Pengasapan adalah salah satu cara atau proses pengawetan makanan, terutama daging ikan. Asap mengandung kandungan fenol sebagai antimikroba sehingga mikroorganisme akan mati dan tidak berkembang. Makanan diasapi dengan panas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu dan tidak diletakkan dengan api agar tidak terbakar. Contohnya, ikan pari, ikan cakalang, ikan lele, ikan patin, dan pokea. Pengeringan. Sejak zaman dahulu kala, pengeringan sudah dilakukan dengan menggunakan udara dan panas matahari sebagai sumber energi. Pengeringan merupakan metode yang umum dilakukan untuk mengawetkan ikan. Pengeringan merupakan pengawetan yang sangat mudah dilakukan dan tidak membutuhkan alat khusus. Pengeringan ikan bertujuan untuk menghilangkan kadar air dan membuat ikan menjadi kering, sehingga bisa disimpan lebih lama. Ikan yang dikeringkan ditatap pada wadah datar dan dijemur di bawah sinar matahari. Contohnya, ikan gabus, ikan teri, ikan tenggiri, ikan kembung, dan rebon.
Sekian penjelasan saya mengenai manfaat yang dapat kita peroleh dari mengikuti kuliah dasar-dasar pengawetan serta menjelaskan 3 jenis pengawetan dan disertai dengan contohnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsaruni, Stanbu Q1 B1 19042, jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Dasar-dasar Pengawetan Hasil Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa manfaat yang telah saya dapatkan setelah mempelajari dasar-dasar pengawetan hasil perikanan. Manfaat yang bisa saya dapat yaitu saya dapat mengetahui bagaimana pengawetan pada ikan, apa saja yang menjadi pengawetan pada ikan, khususnya proses apa saja yang akan dilakukan pada pengawetan ikan. Pada kesempatan kali ini ada 3 proses pengawetan, yaitu pertama proses pengawetan dengan cara pendinginan, kedua proses pengawetan dengan cara pembekuan, dan ketiga proses pengawetan dengan cara pengeringan. Pada proses pengawetan pertama yaitu pendinginan, yaitu proses pendinginan ini dilakukan dengan cara suhu rendah, di mana mengambil atau memindahkan tubuh ikan ke bahan kimia. Dan suhu yang digunakan sehari-hari pada pendinginan ini kira-kira 5-8 derajat Celcius. Yang kedua yaitu dengan cara pembekuan. Pada proses pembekuan ini bakteri telah dapat dihentikan, tetapi proses-proses seperti enzimatis itu masih tetap berjalan. Nah, yang ketiga yaitu tentang proses pengeringan, proses pengawetan dengan cara pengeringan. Proses pengawetan dengan cara pengeringan ini tidak membutuhkan bahan atau alat yang khusus, tetapi proses pengeringan ini dilakukan dengan cara mengeringkan ikan dan mengurangi kadar air sehingga ikan tersebut telah kering. Ini dapat dilakukan pula di suhu ruangan yang panas dan terbuka. Pada proses pengeringan ini ikan-ikan yang kering akan ditempatkan pada tempat yang rata dan dikeringkan, ditaruh di atas tempat wadah besar dan dikeringkan. Terima kasih, sekian dari saya tentang video manfaat dan macam-macam proses pengawetan hasil perikanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.